Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Selamat datang di Pockets Ministry ibadah online. Akhirnya kita ketemu lagi nih adik-adik di minggu ini. Kan kita mau mulai ibadah nih adik-adik. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kakak-kakak minta adik-adik yang di rumah ambil sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan. Harus kasih sikap yang terbaik. Yuk, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau masuk dalam ibadah online. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh bertemu walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Biar Tuhan yang beracara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Kayaknya kita mesti sapa dulu kali ya Kak. Sapa dulu. Mungkin adik-adik boleh bangkit berdiri, yang masih duduk boleh berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kakak mau nyapa nih. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang udah siap, jangan bercanda-bercanda lagi di rumah. Kita mau naikkan firman, kita mau muji Tuhan dulu ya. Tuhan, betul Kak. Biar semangat di rumah. Ayo kakak. Sambil tepuk tangan ya di rumah adik-adik. Yuk, sambil tepuk tangan, kita harus semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Adik-adik sendiri katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih
sapa lagi kali ya Iya, Kak, biar lebih coba, semangat Kak. ya. Oke, Kakak mau tanya nih, apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, 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 luar biasa. Kira-kira yang di rumah udah keringetan belum nih Kak? Belum Kak, tapi kita harus ini lagi Kak, kita harus mulai lagi nih Kak. Oke, muji Biar- Tuhan lagi ya iya, Kak. Muji Tuhan lagi biar Harus dia lebih tambah semangat ya panas adik-adik di ya. rumah. Betul. Ayo Kak, musik Kak. Adik-adik yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya, Lebih tinggi apa? lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, Jongkok yang di rumah. lebih dalam kasih Yesusku, Seindah. seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, siap-siap ya, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi Kak, kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pasti udah mulai ini ya Kak ya. Iya, Di rumah. Mungkin udah ada yang keringetan, boleh dilap dulu keringetnya kali ya Kak. Sebelum kita masuk penyembahan, adik-adik boleh duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Tadi kan kita udah muji Tuhan, udah loncat-loncat. Sekarang sebelum masuk firman Tuhan, Kakak mau ajak adik-adik untuk masuk dalam hadirat Tuhan dulu. Kita mau sembah Tuhan, kita mau cari wajahnya Tuhan. Yuk Kakak mohon adik-adik di rumah, walaupun kita ibadahnya secara online, harus tetap kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan. Gak ada lagi yang bercanda. Kalau adik-adik masih bisa ibadah online sampai hari ini, itu semua karena kasih dan setia Tuhan buat adik-adik di rumah, buat kakak-kakak sekolah minggu, buat mama papa. Kalau Senin sampai Jumat adik-adik sekolah online, adik-adik beraktivitas. Hari Minggu adik-adik harus bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk kakak mau ajak kita untuk angkat satu penyembahan. Kita mau katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita adik-adik. Kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Kami menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Kita mau angkat lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh adik-adik katakan Bapa
kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami masih dikasih kesempatan ya Bapak setiap hari bernafas dengan gratis ya Tuhan Yesus. Kami masih bisa belajar online ya Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan sampai saat ini untuk kami dan keluarga kami. Ya Bapak di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati pikiran kami, tubuh kami Tuhan Yesus, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, yes. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita ketemu lagi di minggu ini. Adik-adik masih bisa ibadah online, walaupun ibadahnya secara online, adik-adik harus selalu kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Kalau lagi mau dengerin firman Tuhan kayak gini, ambil sikap yang terbaik, harus duduk, harus tetap menghargai hadirat Tuhan. Nah adik-adik, gak kerasa kita udah di pertengahan tahun 2021, udah di bulan Mei. Kita udah mau ngelewatin setengah tahun dari 2021 adik-adik. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih baik banget sama kita ya. Kita masih dikasih kesehatan, kita masih dikasih nafas kehidupan, punya tempat tinggal, punya makanan untuk dimakan. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, masa-masa pandemi kayak gini, adik-adik kalau lagi gak penting-penting banget, gak usah keluar rumah ya. Kalau misalkan harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan. Pokoknya harus patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke? Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya yang udah bisa baca, atau boleh minta tolong mama papanya bacain buat adik-adik nanti ya. Kita mau bahas di Matius 25 itu tentang 5 gadis bijaksana sama 5 gadis bodoh. Siapa yang udah pernah dengar ceritanya angkat tangannya? Nah, kalau adik-adik belum pernah dengar, kita bahas sama-sama ya. Jadi, sebelumnya kamu tanya nih, siapa adik-adik di rumah yang sampai hari ini masih ngelakuin berdoa, terus memuji Tuhan,
terus baca Alkitab, angkat tangannya. Puji Tuhan kalau adik-adik semuanya masih ngelakuin hal-hal itu. Karena hari-hari kayak gini nih, masa-masa pandemi kayak gini, Tuhan mau kita semua anak-anaknya selalu punya hubungan yang intim sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik bingung hubungan intim tuh kayak gimana, kayak tadi kita bangun tidur berdoa, terus kita baca Alkitab, terus kita muji nyembah Tuhan. Nah, dalam satu hari kan kita punya 24 jam nih adik-adik. Kan adik-adik pasti Senin sampai Jumat itu sekolah. Selesai sekolah, pasti kan adik-adik istirahat dulu nih, atau main atau ngerjain PR. Nah, setelah itu adik-adik boleh banget kasih waktu adik-adik untuk Tuhan Yesus. Gak harus lama-lama kok adik-adik, gak harus berjam-jam, adik-adik cukup 5 menit juga cukup. Kalau misalkan adik-adik belum bisa untuk lama-lama, adik-adik boleh mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Baca Alkitabnya misalkan, Kak tapi aku gak bisa 1 pasal nih Kak, boleh 1 ayat dulu belajar. Kalau adik-adik nanti udah makin setia sama 1 ayat, adik-adik boleh naik level ke 1 pasal. Karena semuanya itu harus bertahap, pelan-pelan ya. Gak usah adik-adik yang langsung kayak, Kak aku mau baca Alkitab 10 pasal. Kalau sanggup boleh. Kalau adik-adik ngerasa kayak belum mampu untuk baca 1 pasal atau 2 pasal, boleh 1 ayat dulu. Nanti kalau adik-adik ngerasa kayak, Kak kayaknya aku bisa deh baca 2 pasal, boleh banget. Itu semakin baik. Nah, kali ini kita membahas tentang 5 gadis bijaksana sama 5 gadis bodoh. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan 5 gadis bijaksana sama 5 gadis bodoh? Mungkin adik-adik udah sering denger nih, kayak banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan kakak-kakak sekolah minggu cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kayak Tuhan Yesus tuh mau datang adik-adik ke dunia ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi adik-adik ngerasa kayak, Kak Tuhan tuh gak datang-datang atau kayak gimana sih? Kok banyak orang yang bilang Tuhan mau datang tapi gak datang-datang Kak, kayak gitu kan. Nah adik-adik, kedatangan Tuhan itu di Alkitab dibilang seperti seorang pencuri. Hah? Maksudnya seperti seorang pencuri kayak gimana Kak? Seperti seorang pencuri itu maksudnya Tuhan tuh datangnya tiba-tiba. Jadi gak ada yang tahu. Kakak gak tahu, adik-adik di rumah gak tahu, mama papa gak tahu, bahkan hamba-hamba Tuhan juga gak ada yang tahu. Cuman Tuhan Yesus doang yang tahu kapan waktunya. Nah, maka dari itu sambil kita menunggu kedatangan Tuhan, Tuhan mau kita seperti si 5 gadis bijaksana ini. Coba kita lihat ceritanya ya. Nah, di Matius 25 ini Tuhan kasih perumpamaan ada 5 gadis bijaksana sama 5 gadis bodoh. Nah, jadi ceritanya 10 gadis ini nih lagi menunggu mempelainya datang. Ibaratnya kita lagi nunggu kedatangan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tapi si 5 gadis bodoh ini mereka itu gak mempersiapkan minyaknya. Jadi tuh mereka semua punya lampu. Nah, tapi si 5 gadis bodoh ini gak mempersiapkan minyak cadangan kalau sewaktu-waktu lampunya mati untuk menyambut kedatangan mempelainya. Tapi si 5 gadis bijaksana ini, karena mereka tahu kalau mempelai mereka mau datang, akhirnya mereka mempersiapkan minyaknya mereka. Nah, si 5 gadis bodoh ini gak mempersiapkan adik-adik. Mereka mikir kayak, datangnya juga masih lama, nanti aku bisa beli kok minyaknya kalau mempelai aku udah mau datang. Nah, karena mereka menunggunya lumayan lama, akhirnya mereka tertidur, lelap ketiduran tuh pas lagi nunggu. Nah, gak lama kemudian tiba-tiba ada orang yang bilang kayak, mempelai datang gitu kan. Terus mereka kebangun. Akhirnya mereka kayak buru-buru gitu kan, kayak untuk menyambut mempelainya. Karena kan tugas mereka itu untuk menyambut mempelainya. Saat mempelainya datang, si 5 gadis bodoh ini tuh panik karena persediaan minyak mereka itu udah habis. Jadi mereka gak bisa menyambut mempelai. Akhirnya mereka minta ke si 5 gadis bijaksana. Tapi si 5 gadis bijaksana ini bilang kalau minyaknya mereka itu cukup untuk mereka doang. Dan mereka bilang seharusnya kalian mempersiapkan minyaknya kalian. Nah adik-adik, apa sih yang mau Tuhan sampaikan hari ini buat adik-adik? Tuhan mau hari-hari ini adik-adik mempersiapkan hidup adik-adik, mempersiapkan hati adik-adik. Harus selalu jaga hati. Apa yang ada dalam diri adik-adik harus terus dijaga hatinya supaya tetap sukacita, supaya tetap damai sejahtera. Jadi saat nanti Tuhan datang, adik-adik didapati setia. Adik-adik didapati hatinya
bersih hatinya, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau misalkan adik-adik akhir-akhir ini lagi ngerasa, Kak, aku kayak suka marah-marah deh sama mama papa, atau Kak, kayaknya aku sering bersungut-sungut nih. Nah, adik-adik, sikap-sikap seperti itu harus diubah. Kalau adik-adik mau punya hubungan yang intim sama Tuhan, adik-adik harus punya hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang penuh damai sejahtera. Jadi adik-adik juga bisa ngelakuin hal-hal yang bermanfaat. Nah, adik-adik, Tuhan pengen adik-adik kayak 5 gadis bijaksana ini, mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan hatinya. Jadi kalau Tuhan datang nih, Tuhan lihat, oh kamu setia nih sama aku, oh kamu punya hati yang bersih. Nah, jadi kita nggak kaget pas Tuhan datang, kita udah siap. Kak, tapi kalau Tuhan yang nggak datang kayak gimana? Ya tungguin aja adik-adik. Kan seperti kakak bilang tadi, kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Jadi bisa aja besok, bisa aja nanti 5 menit lagi, atau bisa aja kapan aja. Makanya Tuhan mau kita mempersiapkan semuanya, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Jadi kita nggak kaget pas Tuhan datang, kita udah siap justru. Oke? Kakak mohon adik-adik di rumah, walaupun sekarang semuanya serba online, adik-adik harus tetap bisa punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau adik-adik masih belum bisa baca Alkitab, boleh minta tolong mama papanya untuk bacain Alkitab untuk adik-adik. Kalau lagi ibadah, harus kasih sikap yang terbaik ya. Harus duduk, harus bisa menghargai hadirat Tuhan. Walaupun kita ketemunya secara online, belum ketemu secara langsung, kakak percaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan selalu ada di hatinya adik-adik. Oke? Nah, itu yang kita mau bahas hari ini adik-adik. Kakak harap semuanya adik-adik bisa mengerti ya dari perumpamaan 5 gadis bijaksana ini. Oke? Nah, kita mau akhiri ibadah ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau kami Tuhan masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan minyaknya, mempersiapkan untuk kedatangan Engkau Tuhan. Kami mau hati kami bersih, kami mau hati kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jadi saat Tuhan datang, kami didapati setia Tuhan. Kami gak kaget, justru kami siap. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus. Jadi apa yang kami lakukan Tuhan, biar seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruhnya biar Tuhan yang beracara bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya di nomor 68711600705 atas nama Ilona. Ya, jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.